Yang dipulangkan itu karena, mohon maaf nih ya, sosial medianya yang berisi pornografi. Bukan di sosial media saja, Bli. Kadang ada yang grup. Nah, di grup nih, kita ikut saja masuk di grup itu kalau memang kita ada yang namanya seksual harassment di sana, itu dipulangkan. Ya. Banyak nggak kira-kira di kapal MSC seperti itu, Bli? Untuk sejauh ini, waktu terakhir saya di kapal, Astokara tidak ada ya. Tidak ada ya? Tidak ada karena kita di sana juga sebelum kita join sudah ada namanya meeting, training. Sudah ada trainingnya. Dan juga di media sosial juga sudah banyak kan udah viral hal-hal seperti Ya. itu. Artinya dulu kita punya grup ya, nggak memungkiri lah, dulu kita punya grup-grup seperti itu kan di WhatsApp, share video-video kayak gitu. Kadang stiker aja sekarang berbahaya kan? Ya betul, stiker benar bahaya. Stiker berbahaya. Makanya di kapal MSC waktu ini saya tuh memang berhati-hati untuk bermedia sosial WhatsApp gitu. WhatsApp teks, WhatsApp video, nggak boleh lah. Kita punya grup. Satu lagi apa sih namanya, Telegram ya? Telegram. Itu hati-hati ya. Hati-hati. Makanya tuh Kang Wang babajak kurna. Iya, karena begini kan prosesnya sudah panjang sekali. Kita sudah dikasih training kan, training sudah dikasih. Kemudian masih juga nakal. Jangan salahkan company ya, kita yang salah sebenarnya. Betul. Makanya tidak memungkiri kalau memang seharusnya harus pulang ya pulang. Kalau mau ditangkap di US port terutama tuh yang benar-benar strict kan, ya silakan ditangkap aja sudah, karena ya memang si seaman-nya yang nakal kan. Nah, kita udah tahu aturan, kita udah dikasih aturan, masa kita tetap juga itu. Artinya kita harus mawas diri di sana, berhati-hati di sana. Iya. Apa yang dilarang ya jauhi. Ya udah. Jangan coba-coba lagi. Nah, Alkohol sudah dilarang, mas coba-coba. Drugs sudah dilarang lagi, coba-coba biar keren. Nah, aduh. Ya semoga aja nih teman-teman di rumah nih belajar dari podcastnya sekarang nih, biar hati-hati tuh ngambil tindakan tuh. Sosial media, grup-grup WA, grup Telegram. Pokoknya kalau masuk di sana out dulu. Betul. Resign dulu. Ya nanti kalau sudah selesai di kapal ya boleh lah masuk lagi kan begitu kan. Betul. Karena itu adalah pilihan mau diambil atau ditinggalkan. Nah, Bli. Pada Sentano ini kan udah bertahun-tahun kerja di kapal nih. Udah lama kan, berapa kontrak? 11 kontrak ya. Apa yang merubah karakter Sentano yang dulu dengan yang sekarang, Bli? Banyak sekali sih sebenarnya. Saya mau minta 2 aja. 2 aja. Ya. Karakter yang berubah, saya lebih senang menyendiri sekarang. Karena di kapal tuh keramaian ya, pressure di sana banyak, Oke. tekanan di sana banyak. Ya. Di saat saya pulang, saya pengen sendiri, menyenangkan diri di sini. Tidak terlalu banyak bergaul lah. Tidak terlalu banyak bergaul sama orang, terlalu lebih strict untuk mempercayai orang lain. Nah, Karena di kapal tuh tahu lah bagaimana. kita udah tahu karakter orang kan. Baca karakter orang dari gerak, mimik wajah, kelihatan kan. Betul. Apalagi posisi sebagai head waiter. Ya, kita dari lihat wajah orang tuh kita tahu paham lah. Tamu biasanya, oh tamu ini bilang, ayo oke madam, yes I'm good. Dari mimik wajah dia nggak oke, dia akan komplain ke reception. Dari sana saya tuh di rumah tuh lebih berhati-hati lagi, lebih menyendiri karena itu. Dan yang kedua pelit, saya lebih pelit sekarang, jujur aja. Saya tidak mau menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna. Itu, saya akan membantu seseorang yang benar-benar saya lihat memang kekurangan, saudara gitu. Saya tidak seperti dulu. Dulu tuh punya uang sedikit, wah blok ajum lah istilahnya. Gini beli gitulah. Tapi sekarang saya lebih punya planning. Kita tertata gitu. Uang kita keluar tuh tertata. Memang sih orang-orang bilang, wih kapal pesiar gede gaji mulai demit sant. Karena dia tidak mengerti cara kita mencari uang di sana tuh banyak sekali pengorbanannya gitu. Tuh kalau yang bilang seperti itu tuh hati-hati tuh. Oh, hati-hati tuh ketemu nanti momentumnya. Bos, oleh-oleh, wis. Dia nggak pernah mensupport saya untuk sampai di kapal pulangnya minta oleh-oleh, kan udah nggak nyambung. Nah, itu aja kesembung Mbak Goblok. Mbak Goblok, Mbak Golok. Nah, jadi itu belum beli. Kadang kan mereka yang melihat di sosial media tuh yang sudah dalam artian itu punya uang banyak nih. Ke rumah kok datang dari kapal nih, padahal karum bawa uang kok pelit dari segala macam. Nah, saya pelajari nih. Orang-orang yang sudah tertata dan terstruktur planningnya untuk future nih, apalagi yang sudah punya keluarga ya, yang sudah punya anak. Mereka akan lebih, bukan pelit, berhati-hati dalam spending, terutama uang. Karena ya, apalagi uangnya halal kan. Keringat lumayan kan. Daleman sampai basah kan, atas bawah basah kan. Kayak nangis-nangis. Iya. Bukan pelit, tapi lebih hati-hati. Dan hati-hati dengan orang juga. Meminjamkan uang, jangankan minta uang, meminjamkan uang aja saya harus hati-hati. Yes, karena taruhannya adalah antara dikembalikan atau pertemanan yang hilang kan. Tapi ada juga di sosial media yang bilang seperti ini, kasih aja dia minjem uang karena kalau memang itu bayaran dia untuk keluar dari hidup kita.
boleh juga. Tapi kalau kita punya uang 1 juta, dia minjem 500 kita kasih ya sudah. Itu double jadinya. Kehilangan uang, kehilangan Iya, teman. goreng beras saja sudah. goreng beras. Mendingan kehilangan teman tapi uang nggak hilang. Nah. Dia nggak dikasih minjem uang, dia pergi ya udah pergi aja Ya. gitu. Yang penting uang kita tetap, daripada kita kasih dia minjem uang, terus kita minta uangnya, Ya. dia merasa jengkel, musuhan sama kita, Nah. dia pergi, uang juga hilang. Gitu. Nah. Mendingan dia aja. Nah, benar. Nah, itu pilihan ya. Kembali lagi itu adalah pilihan. Pilihannya Brother Sentanto memang seperti itu, yang menyendiri ya good lah, itu sangat bagus sekali untuk introspeksi diri lagi, apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki kan. Saya juga senang sekali menyendiri di ruangan ini. Kemudian yang kedua itu adalah tadi Brother Sentanto bilang pelit ya, pelit untuk keluarga. Betul. Bukan artian pelit karena teman-teman minta oleh-oleh atau segala macam, enggak. Semua sudah berbalik, kondisinya berbeda sekarang. Udah ada keluarga yang harus diutamakan. Betul. Kan? Jadi kalau nggak dikasih pinjam uang, ya jangan marah. Betul. Jangan buat status pelit sekali baru kerja di kapal banyak punya uang. Wah. Nah, Bli, Ya. kan head waiter di MSC nih, kan pasti ada kesalahan fatal tuh. Ya, terutama untuk yang new hire nih. Kita yang gen apa yang bilang ya, gen kita bukan gen Z ya. Gen Z atau gen Y lah kita kan, kita tahun 90-an ya. New hire-nya kan beda tuh, Bli. Ya. Beda sekali nih. Saya yakin sekali karena waktu masih ngajar pun geraknya nggak greget. Karakter beda. Apa kesalahan yang paling fatal dilakukan oleh new hire? Terutama untuk yang gen-gen yang sekarang nih, yang new hire lah pokoknya. Satu aja saya lihat ya, banyak yang satu tapi banyak yang dilakukannya. Nah, Less respect sama atasan. aduh lagi less respect. Kemarin saya tuh waktu itu dengan siapa ya, sempat ngobrol dengan salah satu Siman juga ngobrol respectnya. Kurang. Dulu saya waktu kontrak pertama di tahun 2013-2014, jangankan sama supervisor head waiter ya, sama waiter sendiri aja saya takut. Takut saya sebagai asisten waiter. Apa dikasih tahu? Ya. Benar ya, benar. Sekarang- Fakta itu fakta. Sekarang orang kontrak pertama loh, dikasih tahu sama head waiter, apa dibilang? I don't care. Gitu sah. Nah, Terus dia kerja ke sini tuh untuk apa gitu loh? Dia untuk aturannya aja dia tuh udah melanggar. Dalam artian sudah berani melawan gitu. Itulah banyak sekali saya temuin anak-anak seperti itu. Bukan hanya anak orang luar ya, orang kita pun kayak gitu. Orang Bali pun kayak gitu. Orang Indonesia ya, banyak kayak gitu. karena mereka melihat standarnya itu apa yang mereka lihat. Saya yakin itu pasti karena sosial media juga. Sosial media Juga karena mereka melihat, ternyata kerja di kapal seperti ini aja. Ternyata tapi faktanya kan memang berat kan. Ya kalau dia bilangnya I don't care, mungkin dia standarnya adalah sosial media. Tapi Bli sebagai seorang head waiter nih, bagaimana caranya bereaksi itu? Nah, di sana dah saya tuh sebagai middle management ya, tidak seperti dulu. Dulu sebagai manajemen kita sama atasan tuh dulu ya, zaman dulu masih kayak diktator lah, keras. Oh, keras ya. Dulu. Oh. Wah, walaupun sama orang kita, bahasanya cangci. Ya. Kalau sekarang saya lebih ke guiding saya. Tak ada jarak antara saya sama kru saya. Ya. Tapi dalam satu tetap di track lah, tetap di profesional. Iya. Makanya saya sama waiter, saya sama asisten waiter, saya treat mereka tuh seperti teman dia. Walaupun saya merasa kadang-kadang tuh less respect dari mereka, seenggaknya dia tuh ngikutin instruksi dari saya. Ya betul gitulah saya. Contohnya kalau kita ngomong sama, khususnya ngomong sama orang kita ya, orang Indonesia sama orang Bali lah, ngomongnya tuh harus berdasar ya. Enggak kita, deh jemak nih, enggak gitu. Yap. Sekarang deh, dan sibuk deh, minta tolong deh. Iya. Gitu. Harus ada dasar ngomongnya. Iya. Zaman dulu sama sekarang tuh kita harus tahu aturan. Kita juga harus terbuka wawasan gitu. Kita ikuti aturan mereka. Benar. Kita saling saling lihat situasi juga. Ya. Makanya di kapal tidak hanya dengan orang Indonesia, dengan orang luar pun saya tuh ya tahulah triknya. Kita dulu sebagai bawahan bagaimana di-treat sama atasan yang tidak kita suka. Nah, Saya sekarang implementasikan ke anak-anak. Dulu saya tidak suka dibeginikan. Iya. Saya akan lakukan seperti ini. nah, cocok udah jadi manajer. MSC segera dari head waiter langsung ke manager dia. Enggak, Apa asisten? restoran manager. Langsung restoran manager. Iya. Restoran manager atau restoran manager itu meter D. Oke. Gitu. Di MSC kalau di dining departemen itu asisten waiter, junior waiter, sekarang ada junior waiter, dulu nggak ada. Asisten waiter, junior waiter, kontraknya sekarang waiter, habis itu head waiter, restoran manager, meter D. Oh, meter D yang paling atas berarti. Ya. Oke. Kalau di NCL meter D masih
restoran manager lah. Oh, Masih gitu. dalam artian yang pegang section satu restoran lah. Kalau restoran manager itu yang paling atas. Oh, Berbeda ya. Cuman ya tugasnya pasti fungsinya juga sama ya. Headache, memusingkan pasti ya. Gaji juga menyesuaikan. Kan? Nah jadi yang new hire tuh berarti karena ya mungkin standar mereka adalah sosial media sekarang. Ya. Jadi less untuk respectnya sangat kurang. Teman-teman di rumah nih. Kalau kita dulu tuh, kalau saya nih zamannya sama Brother Sentanu mungkin tolong ambilkan gelas begitu contohnya. Sekarang kan mungkin Adek lagi capek apa enggak? Tolong dong ambilkan gelas. Pak. Habis sudah itu ya saucer dipakai ngelempar itu ya. Zaman dulu nggak ada yang seperti itu. karena sekarang tuh ada HR di kapal. Nah, itu sebenarnya menurut saya jadi bumerang loh, Bli. Bumerang itu kita sedikit keras dengan yang namanya bukan kita bilang bawahan ya tim kita nanti yang merasa baperan nih loh. Langsung New hire HR nih langsung ke HR bilang buat report segala macam. Posisi kita yang jadi masalah. Walaupun kita benar, kita akan salah karena dia duluan ngelapor gitu. Makanya dengan cara saya di kapal kalau misalnya ada crew member yang saat kerja hilang gitu saya bilang ke toilet, "Kapo, I go to toilet 5 minutes." Bisa 20 menit nggak datang. Saat dia datang, saya ajak salah satu walaupun misalnya yang krunya pergi, saya ajak kru member, ajak dengan saya 2 orang sebagai witness. Ya. Saya ajak ngomong dia. Oh, Biar oke. misalnya kalau saya salah dia witness saya gitu. Nah, Ada- oke. Jadi modelnya ngajak saksi Ajak juga saksi ya. itu caranya. Sebagai bukti juga kalau seandainya si yang Report. terdakwa ini ngelapor dengan hal yang tidak gitu kan dibuat drama begitu Ya. jadinya sudah ada saksi. Wih, sampai segitu sekarang ya dia. Ish, memang tuh. Makanya dilema middle management tuh dilema kadang-kadang. Kalau kita terlalu keras, kita yang kena. Tapi kalau kita nggak terlalu keras, dia yang ngelunjak. Dan posisinya HR juga di sini saya bilang kalau admin HR-nya ini tidak bisa netral ini berbahaya sekali sebenarnya. Berbahaya sekali. Apalagi ya dengan main satu nationality kan, satu bangsa, aduh ini bahaya sekali sudah. Betul. Makanya banyak yang kayak gitu. Supervisor waktu ini kebetulan teman juga dari Bali ya. Supervisor dipanggil gara-gara menginstruksikan bahwa satu kru member ini dia ke toilet nggak datang lagi sampai 30 menit. Terus datang setelah ditelepon di cabin dia datang. Nah, dimarahin kan? Dia marahin, dikasih tahu dan dikasih izin tapi datangnya malah 30 menit impossible kan? Impossible atau kencing atau apa-apa. Akhirnya dia ngelapor ke HR. Saya sudah izin sama dia, saya dikasih izin sama dia, terus saya malah dimarahin sama dia. Nah, itu jadi bumerang ke dia. Akhirnya dipanggil ke HR lah gitu. Tapi untungnya nggak sampai pulang lah. Nggak sampai, oke. Malah lumayan juga dapat iya, malah panggilan HR kan. Malah supervisornya yang minta maaf jadinya sama krunya. Nah, itu kan dia. Aneh ya. Itu bumerang itu. Untuk teman-teman yang dari Indonesia terutama nih respect lah ya dengan dengan lingkungan. Ya kita tidak usah bilang senior lah. Lingkungan kerja kita respect saja. Kita memahami bahwa ada standar yang harus diselesaikan dan karena standar itu bukan kalian saja yang menjalankan, ada satu tim tuh yang akan menjalankan. Jadi tujuannya satu, goalnya satu, restoran selesai ya sudah. Nah, kamu happy udah. Mau happy ya sudah. Gitu. Luar biasa. Yang untuk yang new hire pokoknya tuh. New hire betul. Nah, kemudian ini kan di MSC ini kan sering sekali yang lihat beli nikah buat konten. Nah, kemudian yang viral kemarin itu kan yang foto di belakang kapal tuh banyak yang respon kan. Kan terlihat happy aja tuh. Pokok beli Sentanu ini kok bisa aja buat konten padahal sibuk aja di kapal nih. Breakfast, lunch, dinner. Belum lagi ini istri, belum lagi makan berdua becek. Pokoknya happy aja. Di luar dari konteks beli Sentanu nih. Kita bilang teman-teman kru yang dari Indonesia nih dan yang ya bolehlah dari nationality yang berbeda, dari Filipina, dari manapun itu. Apa sebenarnya yang dipalsukan sama mereka, Bli? Ketika kan mereka kan kelihatan di sosial media ini kan happy kan. Yang dipalsukan tuh yang dalam artinya tidak diekspos di sosial media itu ya ada apa enggak begitu? Ada. Otomatis lah kita bermedia sosial, otomatis kita cari atensi lah. Nah, atensi dari viewer yang nonton. Iya, yang nonton. Terus seperti saya buat foto di belakang kapal. Nah, gimana ya? Saya bilang tuh saya buat foto seperti itu dengan kata-kata motivasi. Motivasi, benar. Apa saya buat pas itu ya? Pokoknya tunjukkan gitulah ya. Pokoknya saya memulainya dari menghayal. Benar. Di sana. Dan kalau dipalsukan banyak sekali kru-kru member yang biasanya memalsukan keadaannya di sana. Contoh misalnya
menu makanan di sana. Kan kita posting biasanya makanan yang bagus-bagus di kapal. Oh, iya. Makanan tamu itu. Kalau Nah, aduh, makanan tamu. Benar. Kalau di kru mes apa makanannya Ya, beda ya, lagi. ya. Terus dipalsukan jam tidur mereka. Terus homesick mereka itu yang dipalsukan. Karena apa? Otomatis lah dia tuh pengen terlihat bahagia walaupun faktanya dia menangis gitu. Banyak yang kru kayak gitu. Saya pun kayak gitu saya. Secapek apapun saya sempetin buat konten. Ya karena itu sekarang kan bagian dari profesi ya, Bli. Ya. Nah, beda lagi itu. Apapun. Kadang-kadang saya dapat istirahat cuma 1,5 jam between breakfast sama lunch. Saya taruh HP di tripod, saya buat konten. Kadang-kadang saya buat satu take video tuh sampai 40 menit. Saya kata-kata yang menyinggung saya hapus lagi. Kata-kata yang nggak cocok bagaimana kata-kata video saya tuh biar bisa ditangkap sama orang tuh semudah mungkin, sebermanfaat mungkin. Makanya kadang-kadang saya tuh kalau istirahat, aduh sudah lagi 20 menit mau kerja. Baru. Ya seenggaknya buka sepatu aja, seragam tidur gitu. Nah, tapi kan sekarang nih, kru member yang ada di kapal pesiar ini kan mereka biasa buat konten nih. Kalau saya bilang rata mereka buat konten dengan apapun itu ininya nice-nya dia. Ada yang buat konten kesedihan, ada yang nangis loh. Buat konten nangis itu dia nangis kangen sama rumah ya, oke lah ya. Cuman dia kembali lagi itu pilihannya dia dalam bersosial media. Setuju tidak Bli Santanu dengan nyenggol-nyenggol, Bli? Nyenggol, bukan nyenggol dalam artian juga joget ya, joget itu dengan soundnya bukan. Nyenggol kapal A dengan kapal B, nyenggol ini dengan itu, nyenggol A dengan C. Setuju nggak menurutnya Bli? Sedangkan kita itu ada di profesi yang sama. Ya. Kita tidak bilang departemennya nih, tapi kita sama-sama sebagai seorang seaman nih, merantau ke luar negeri gitu, tapi sering senggol. Ya, betul ya. Saya juga melihat kok bisa kru member kapal pesiar yang saling senggol ya. Tapi orang-orang yang bekerja di darat nggak ada yang saling senggol. Nah, itu dia. Orang yang bekerja di US, orang yang kerja di Jepang, TKI yang aja di Taiwan nggak ada. Kita ada di kapal yang saling senggol. Itulah seperti mengurus urusan pribadi seseorang. Kalau saya menyenggol seseorang, pernah saya menyenggol. Cuma menyenggolnya tuh dengan ya tidaklah selalu terus-terusan tiap hari hal-hal itu menyenggol dalam arti mengkoreksi kan beda lagi. Nah, kalau kita misalnya buat konten menyenggol dengan parodi agar orang-orang tuh paham, ya udah itu aja sekali sudah. Jangan dijadikan konten setiap hari. Apa sih itu? Karena apa? Itu banyak orang yang nonton loh. Banyak orang yang nonton, dikonsumsi banyak orang. Kita sudah berprofesi yang namanya kerja di ranah internasional, kok mental kita tuh primitif. Iya, primitif loh, Di. Primitif sekali. Benar. Apalagi habis di TikTok lari ke FB Pro. Habis FB Pro lagi lari ke TikTok. Ini apa-apaan ini? Iya. Malu lah kerja seragam berdasi jas. Tapi mentalnya tuh kayak anak kecil gitu loh, sering serang ya. Saya pernah saling senggol gitu. Cuma berapa video ya? 2 video ya udah udah gak usah lagi diperdebatkan. Bukan berarti kita mengalah, kita kalah, bukan. Lebih ke kita jaga diri kehormatan diri sendiri juga di sana. Kok kita head waiter, manajemen, mejas, kok malah menjaga lewat media sosial sosial. Tuh. Kalau saya sih lebih baik hal seperti itu tuh nggak usah lah dipublish. Jadi profesional aja. Kalau ada masalah pribadi ya udah selesaikan pribadi. Nggak usah mengikuti konsumsi publik ya. Nggak usah itu. Makanya dari ini juga saya lihat sosial media kok isinya nih yang saling nyenggol kan. Apalagi yang bilangnya sudah kerana fisik kan segala macam. Kemudian status karakter lagi. Status karakter. Kalau di kapal tuh sebenarnya ya orang tuh males ngurusin hidup orang lain di kapal. Karena selesai kerja masuk cabin tidur. Kita punya hari esok yang mana kita harus tata dari sekarang. Wih, benar. Ini kok malah sibuk ngurusin orang lain yang mana tidak ada di satu kapal dengan kita gitu loh. Terserah orang di kapal kita sibuk ngurusin mereka di sana. Sedangkan dia di sana kita nggak tahu apa yang dia kerjain. Kok kita sok tahu dengan kepribadian mereka di sana gitu. Makanya saya kadang-kadang nonton kayak gitu tuh, apa sih ini, saya scroll balik apa? Bukannya berarti saya penikmat, bukan. Malah saya tuh lihatnya tuh belum saja gitu. Benar ya Bli ya, karena kalau saya lihat itu teman-teman yang ada di land base nih, yang ada di US, di New Zealand, yang ada di Aussie, mereka fine-fine saja. Kalau yang saya lihat, bahkan mereka itu ya meskipun ada kontra-kontra sedikit mungkin tentang gaji. Kalau gaji itu saya setuju Bli, tidak boleh dipublish. Tipping ya mungkin karena terlalu excitednya akhirnya bisa menghasilkan dolar nih. Coba share di sosial media nih.
Ya cuman memang karena tidak harus kan sudah ada itu. Saya sempat bahas tentang Agung Krisna kemarin dengan Agung. Saya kasih itu dari gininya NCL tuh. Ya. Standar-standarnya tuh saya geblek, saya liatin sana semua. Ada aturan nggak boleh Ada dipublish, kan? aturannya, nggak boleh dipublish, tipping nggak boleh dipublish, kemudian gaji nggak boleh dipublish. Ya sekarang ke fisik mainnya, ke pekerjaan, aduh profesi lebih baik. Menurut saya tuh jangan stop. tuh. Apa itu? Apa itu? Lebih baik kita memanfaatkan media sosial biar bermanfaat buat adik-adik itu loh. Mereka Ya. yang pengen kerja di kapal tuh kita share apa sih di kapal pesiar tuh, bagaimana sih kapal pesiar tuh, kenapa dan bagaimana dan kok bisa dia sampai di posisi itu, gimana selangkahnya, gimana. Itu lebih baik loh. Nah, Lebih bagus mengundang viewer itu. Jujur loh. mungkin mohon maaf nih, brother. Mungkin karena seperti ini nih. Ini yang bersekian orang yang konflik nih kan. Ada yang konflik A, konflik B. Ada orang nih yang punya konflik si A sama si B nih. Si A diam, si B yang nyenggol-nyenggol. Nah. Si B sudah diam, si A nyenggol-nyenggol. Akhirnya keduanya nih diam. Nah. Keduanya ini diam. Tambah lagi. Ada follower. Gimana kabarnya si A? Aduh, kok ini? Lagi sudah ini bukan. Itu udah makin digoreng, makin iya, set makin gitu ya. digoreng, makin ini. Padahal sebenarnya orang yang ngompor-ngomporin tuh dia pengen lagi dia menjadi Konsumsi. Iya. Ayo. Sebenarnya dibuat sebagai alat biar kita tuh berantem sama saudara lah istilahnya itu. Saudara, kita kan saudara semuanya, kan apalagi sebangsa kan. Ya gitulah. Apa yang kita ngurusin hidup dia mau selingkuh kayak mau apa kayak lebih baik kita nggak peduli dia yang bawa. Udah karmanya dia yang bawa. Kecuali brother, sepiring nasinya tuh yang ada di piringnya itu dari hal itu. Ya betul. Kecuali itu. Kalau dari hal-hal yang seperti itu untuk mendapatkan sepiring nasi, Go go ahead. Sudah. Tapi kalau untuk yang masih positif nih, saya cuma sarankan aja. Dan Brother Senu juga tadi positif juga bilangnya stop lah. Satu bangsa, satu tanah Kasian. air. Korbannya tuh siapa? Keluarga yang Korbannya keluarga, Anak. pasti. Wih, kini lah bapak nih kini. Kini lah panak kini. Malu lah keluarga yang jadi korban. Kalian berantem di media sosial, banjar di rumah, tetangga di rumah tuh tahu ini sifat ini lagi. Ternyata. Ini ternyata kerja di luar negeri tidak menjamin mental orang tuh mendewasa. Waduh, itu yang saya bilang tuh. Kerja di luar bukan menjamin mentalnya juga akan seperti orang luar negeri. Bukan, go internasional. Go internasional. Ternyata primitifnya dibawa ke luar negeri. Lebih jelek daripada orang desa. Lebih jelek daripada iya benar. Lebih jelek daripada orang pedalaman begitu jadinya. Kan? Makanya jadi respectnya Rang, kalau kita bilangnya orang-orang mohon maaf juga nih orang desa, orang kota, orang pedalaman di rumah dia fine aja, tapi kok dia keluar negeri ini apa mungkin karena saking proudnya mungkin ya nggak ada yang bisa ngelawan saya, waduh tunggu itu biar kebalik tuh. Kalau orang di rumah menjelekkan orang tetangga itu kan sembunyi-sembunyi kan? Oh iya ya. Iya, ngomongin Benar ya? kimi-kimi ya. Iya. Kalau orang kerja di luar negeri kok malah diekspos. Di ekspor sosial media, lebih primitif kan, apalagi followernya juga ya ribuan gitu. Iya. Dapat apa dari sana? Nggak ada. Nggak ada. Malah musuh dapatnya. Nggak ada keuntungan apapun yang dapatkan. Cuman yang keuntungannya itu adalah pengakuan dari follower. Nah, pengakuan. Pengakuannya. Akhirnya dia berani akhirnya. Wih, sudah. Ujung-ujungnya pulang bareng-bareng, ketemu di medical. Sama-sama di medical gimana rasanya? Iya. Oh berantem. Ya kembali lagi itu untuk menyenangkan follower sebenarnya. Iya, itu. Tapi kalau saran saya stop lah. Ya, yang perempuan, yang laki-laki punya urusan. Jangan masuknya karena pribadi juga. Kalau sudah diam jangan disenggol-senggol lagi. Sudahlah, akhirnya rukun lah kita. Orang kita profesinya sama kok. Yang ngasih makan juga masih company. Iya, Kecuali kalau memang Anda yang punya perusahaan. Ya, kembali lagi lah ya. Kembali lagi. Itu adalah pilihannya silahkan. Tapi kita berdua bilangnya stop. Nah, apa namanya Bli? Kan Bli sudah punya keluarga nih. Ya. Sekarang apa namanya? Sudah sukses lah begitu. Saya bilangnya sukses, Bli. Relatif sukses. Sukses dalam artian semua masih berjalan sesuai dengan planning. Iya. Sukses kan dalam artian nge-maintain-nya. Iya. Masih nggak sama artian sukses dengan beli gaji pasti dolar. Kan sukses dulu pasti dapat gaji dolar. Sama nggak arti sukses yang dulu sama yang sekarang nih? Dulu saya sukses tiang tuh dulu ya itulah punya mobil, punya motor Harley. Pokoknya punya rumah gede. Nah, itu sukses saya terlihat kaya lah. Di physical, maksudnya dalam artian secara visual dilihat kaya begitu ya. Terlihat secara visual kaya. Ternyata setelah berapa lama saya kerja di kapal, ternyata sukses itu berbeda loh. Sukses secara saya tuh tidak semata hanya itu dah, gimana tadi. Ternyata di sana ada juga waktu,
Oh iya. Waktu ada sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang tuh, ketika kita mendapatkannya tuh wah kali rasanya. Iya ya. Waktu tuh, kenapa gitu? Di saat kita liburan gitu loh, di rumah dengan anak, dengan orang tua, wah nikmat sekali rasanya. Nggak ada utang, cak nikmat. Mau kesini yuk, yuk. Itu udah yang menurut saya tuh sukses ya. Belanja nggak ngelihat harga. Belanja nggak ngeliat harga. Walaupun hanya dalam artian kepekan ya, kepekan beli apa namanya, ke pasar beli jajah Bali, Iya. ngopi di teras sama bapak sama istri, lihat anak-anak, itu sukses. Nikmat itu beli. Nikmat sekali. Nikmat aja tuh bener ya. Kenapa apalagi kita ngobrol sama bapak tentang flashback kita di masa lalu. Selalu. Oh, dulu kita nggak bisa beli gini, sekarang kita bisa kayak gini lah. Tidak banyak tapi berkecukupan gitu. Cak, mewah kali rasanya. Cukup untuk beli Harley. Cukup untuk beli helikopter. Baru pulang dari kapal, yuk kita makan yuk. Rumah makan ini ikut nenek, ikut bapak, ibu, adik, semua ikut duduk bareng, makan bareng. Di sana ada kesuksesan. Wah iya bener ya. Lihat mereka ketawa, senyum. Wih, sukses sekali saya tuh. Iya bener ya. Nah, bukan kayak dulu harus jazz, harus Harley, bukan lagi kayak dulu, bukan. Iya. Sekarang ada satu hal yang menurut saya tuh lebih ke perasaan ya. Nah, bener ya. Jadi nyentuhnya itu lebih ke psikologi. Psikologi, betul. Jadi sukses psikologi nih, ya sukses secara mental berarti ya, bukan sukses secara visual orang melihat tuh, karena berarti sudah berubah sekarang. Berubah. Ini teman-teman juga yang di rumah nih yang menonton nih. Sukseslah untuk diri sendiri. Betul. Bukan sukses untuk orang lain. Karena kalau teman-teman sekarang yang masih mengejar kesuksesan dalam artian uang, kalian hanya ingin dijadikan konsumsi oleh orang lain. Untuk validasi itu. Kita seperti saya sama istri, walaupun saya tidak memamerkan Fortuner, Pajero, helikopter, orang-orang tuh udah nilai saya sukses. Saya nggak tahu dari mana. Padahal hidup saya sederhana kan. Di media sosial saya pernah mengumbar tentang materi yang wah nggak. Tapi orang di Sentanu sama istri udah sukses, udah banyak uang. Karena dari apa? Dari kesenangan yang kita create di media sosial tentang kehidupan kita yang happy aja, orang lihat kita tuh udah sukses kan. Beli Sentanu jalan-jalan sama istrinya happy. Mereka tuh beli Sentanu udah kaya, udah sukses. Tidak ada tekanan materi di sana. Dalam artian sibuk ngurus mani aku akan darang nasi. Sing perlu validasi pokoknya. Validasi. Orang-orang sudah menilai kita tuh sukses dari kebahagiaan kita yang share di media sosial. Ya. Itu. Termasuk ini beli sekarang. Karena dia kan saya bilang jangan jadi sukses untuk konsumsi orang lain. Beda lagi halnya. Kalau seandainya memang entah dia flexing nih di rumah nih flexing, ada tujuannya itu bagus beli. Flexing untuk self branding. Self branding itu bagus. Berarti dia nggak percuma nih. Akhirnya mampu juga saya belajar untuk buat nge-branding diri nih. Nah, cuman yang nggak nge-branding diri, dia cuman mau terlihat biar wow saja. Nah, itu hati-hati itu. Biar nggak seperti pantun nih. Saya punya satu pantun nih sampai sekarang saya masih pakai nih. Brother, dua. Kalau masih kamar mandimu toiletnya jongkok, terus kotor, daki, jangan sombong. Betul. Ada satu lagi nih, kalau kamu mandi pakai 2 handuk, kalau kamu masih pakai 1 handuk untuk ngelap bokong dan untuk ngelap kepala, jangan sombong. Pakai itu aja kelar dah semua. Terlihat biasa aja. Tapi kalau memang itu dilawan untuk self branding, boleh silakan. Ambil resikonya begitu kan. Kan banyak orang kayak gitu, pakai HP iPhone 17 Pro Max, padahal nyicil. Maaf. Kayak saya sempat disenggol sama orang, HP saya Android, pernah kayaknya viral tuh. Iya. Kenapa nggak ini? Saya nggak bahkan HP saya tuh saya nggak kasih tahu orang-orang berapa harganya, apa brandnya, nggak. S berapa? S25 Ultra. Harga? Iya sekian. Aduh. 1 tahun yang lalu ini ya baru harga itu macam-macam kan. Saya nggak mau. Terus ya udah karena pas itu anggapan orang tuh berarti level standarnya dia tuh hanya sebatas HP. Sebatas materi aja. Oke, ya udah saya ikuti alurnya. Itu pun saya tidak kasih tahu belak-belakan harga, tapi netizen lah yang ngomong. Ya mereka start langsung mungkin ya. Nggak tahu harganya Samsung S gitu. Biarin akhirnya netizen yang memberi pemahaman bagi orang itu, bukan saya. Saya ini HP Android nggak apa-apa lah, hanya 25 Ultra, apa gitu. Nggak apa-apa, harganya juga nggak apa-apa. Kang Wang gitu. Nggak bisa beli iPhone 17 Pro Max gitu saya bilang. Dan dibalas sama penonton di sana, dia beberapa harganya, bla bla. Ya udah biarin lah. Sekarang kan udah tahu bahwa jawab ya. Tidak
hanya iPhone 17 Pro Max menjadi standar kesuksesan orang. Benar. Tapi emang standarnya sekarang orang-orang kalau bawa iPhone 17 yang terbaru nih, memang dia strata itu lebih tinggi. Kelihatan lebih tinggi. Cuman hati-hati. Hati-hati dengan orang yang cuman diam-diam saja. Betul. Karena kalau saya sendiri sekarang melihat ya, itu orang bawa HP-nya segala macam. Tapi setelah ditelisiki, aduh, Tinggi ditung lahanmu. saya no respect dengan Iya. seperti itu. Karena beda sekarang kebutuhan untuk diri sendiri dan kebutuhan untuk orang lain agar terlihat Ya. wow. Wow. Banyak. Gitu. Banyak sekali. Ya, pembelajaran lagi lah. Ya, berarti udah nggak sama dia. Kesuksesan yang dulu dan sekarang itu berbeda. Berbeda. Mantap. Nah, Bli, kemudian kan sekarang ini kan anak sama bapak dan ibunya ini kan jauh nih. Ini agak mendalam nih bilangnya nih. Pernah nggak anak itu bilang begini, Pak, bapak kok berangkat ya terus Pak? Ya meskipun dia belum SD nih, masih akan ke SD kan, dia TK ya belum masuk playground pun dia kalau udah bisa ngomong pasti nanya begitu kan, Pak kok terus jauh-jauh aja? Karena di bandara pun saya ngelihatnya anak-anak sampai meluk kan, meluk kemudian nangis, ya meluk nangis, belum lagi ya bapaknya sama ibunya mungkin merasa tegar-tegar saja, padahal itu dah malam tidak seperti malam biasanya, pagi tidak seperti pagi biasanya. Pernah nggak anak bilang seperti itu, Bli? Untuk bilang kenapa pergi kerja lama-lama, kenapa ninggalin lama-lama sih enggak. Cuma yang besaran, saya punya anak kembar kan, Ya. yang besaran tuh lebih dekat dengan orang tua. Oke. Yang kedua lebih cuek dia, lebih cuek. Terus dia ngomongnya kayak gini biasanya, Pak jangan lagi kerja ya, gitu ya. Pak jangan lagi kerja ya. Loh kok gitu? Ya gitu aja. Saya balas karena dia masih anak-anak kan. Yap. Kalau bapak nggak kerja, Tudi, saya namanya kan Tuidi namanya. Tudi suka mainan nggak? Suka. Apa bapak beliin kamu? Apa pakai bapak beliin kamu ini itu dari sana? Oh gitu ya. Terus Tudi mau apa? Tudi mau PS gitu kan? Oke. Sehari sebelum saya berangkat, saya akan belikan apa yang dia mau. Dia akan sibuk dengan hal barunya dia, dan dia akan lupa bahwa saya sama istri akan kerja ke kapal. Gitu. Artinya dia nggak tertekan gitu loh. Dan untungnya dia juga kembar kan, artinya dia tuh punya teman bermain di rumah. Ya. Biasanya orang yang anak kecil yang saya lihat di video, maaf ya, jujur aja kalau saya melihat itu di media sosial, saya juga nangis loh, karena saya melihat seperti anak sendiri. Nah, saya melihat orang yang seperti itu tuh kebanyakan anaknya di rumah sendiri, nggak punya teman, nggak punya saudara. Terus mungkin ibunya kerja kan, sekarang bapaknya liburan beberapa bulan di rumah, jadinya fokus sama bapaknya saja. Terus di saat bapaknya kerja, otomatis anak akan merasa kesepian. Di sanalah dia akan tantrum. Nah, mulai dah. Itu. Kalau saya Astungkara, anak saya tuh nggak sampai ngamuk seperti itu Astungkara ya. Kalau sampai kayak gitu di bandara, udah pasti saya cancel berangkat. Udah pasti 100%. Kalau anak saya ngamuk-ngamuk gitu, saya akan pulang aja langsung. Nggak kuat saya. Iya, karena ya pilihannya kan berat nih ya. Ya, berat sekali itu. Anak dan profesi. Berarti kalau memang yang sekarang ini adalah anak Astungkara sudah dalam artian itu sudah paham lah ya. Berarti itu kan memang peran dari orang tua juga kan? Ya. Memberikan pemahaman pada si anaknya. Tadi kan dengan mainan segala macam. Tapi bagus sih konsepnya ya, kita berikan apa yang dia mau nih. Untuk menghilangkan dulu fokusnya dia sama bapaknya yang sama ibunya yang lagi kerja. Jadinya dia punya kesibukan sendiri sekarang nih. Ya itu bagus. Tapi sampai saya berangkat, saya tinggalkan PS itu masuk lemari. Berarti karena apa? Saya bilang sama ibu, sama bapak, Pak, jangan selalu diberikan. Kan dia harus, kita memanjakan anak, tapi dengan ada batasannya. Masuk lemari dengan alasan gini dah, Pak. Aduh, kakek nenek nggak bisa hidupin loh. Bagaimana caranya hidupin? Terus anak-anak akan ngerti dia akan sibuk lagi bermain dengan hal barunya dia, dengan hal lain, tidak PS. Gitu. Makanya, jadi nanti ini kalau anaknya beli, nanti kalau udah gede nih flashback lihat video bapaknya lagi ada di podcast nih, you know apa yang terjadi. Itu adalah semata-mata untuk kebaikan. Betul. Pokoknya intinya sama anak nggak pernah ngamuk dia. Saya kasih pemahaman juga sebulan mau berangkat. Selalu saya tanamkan sama anak. Bapak mau berangkat. Setiap malam tuh bapak sama ibu mau berangkat, mau kerja lagi. Kapan Pak? Lagi 1 bulan. Berapa lama 1 bulan itu? Saya hitung dah 1, 2, 3, 4, 30 kan? 30 tidurnya 30. Bubuk itu 30. Atas udah berjelang 1 minggu, bapak mau tiap hari tuh, tiap malam
Artinya dia tuh siap mentalnya dia bahwa orang tuanya mau kerja ke kapal. Oke. Enggak lah, kalau Iya. kita kasih tahu besok bapak kerja, dia langsung drop. Pasti. Drop. Ya, makanya saya kasih pemahaman sebulan mau berangkat tuh udah tiap malam itu. Ya, jadi kata-katanya tuh harus di custom sedikit ya, Custom bukan sedikit. straight to point. Besok Bapak berangkat nih, lagi 6 bulan pulang, itu tekanan mental juga mereka. Ya, walaupun karena apa dia tuh saat kita pulang sekarang aja dia merasa bangga loh ada orang tua. Dijemput harus sama orang tua, diantar sekolah lagi sama orang tua, mandi Ya, sama orang mandi tua. sama orang tua. Tak mau sama kakek neneknya sekarang. Ya, ya gitulah. ya. Artinya siap dia harus diberi pemahaman sebelum kita berangkat kerja dari Oke. sebulan sebelum. Itu kita Ya. itulah trik kita saya sama istri. Seandainya kalau istri di rumah oke lah. Tapi soalnya saya sama istri yang berangkat. Nah, itu dia yang benar ya. Itu Tapi ini agak ke personal sedikit deh. Beli dan Mbok Desi ya, kan berangkat nih. Ya. Anak-anak kan masih punya masa depan nih. Sudah settle nggak anak-anak kira-kira untuk beberapa tahun ke depan? Dari segi pendidikan lah kita bilang dulu. Kalau makan saya yakin nggak akan kekurangan. Astung Karo tetap diberikan keberlimpahan lah sana. Dari segi pendidikan ya, sudah amankah? Atau beli sudah buat planning kah untuk beberapa tahun ke depan sampai dia kuliah pokoknya nih? Itu. Sudah ada atau sudah ada belum atau sedang diperjuangkan? Nah, itu saya mau tahu realnya sekarang. Itu udah bangganya saya sama istri ya. Istri saya tuh pikirannya tuh 10 kali lebih maju daripada saya, dalam arti untuk planning ke depannya. Ya. Anak saya baru lahir, dia sudah buat 2 rekening Wih. untuk anak-anak saya. Ya. Rekeningnya itu ada tabungannya dia untuk masa depan. Pokoknya nggak boleh ditarik sampai dia SMA. Oke. Itu kita tabungan gitu. Artinya dia sudah mempersiapkan itu. Padahal saya tuh nggak pikiran hal seperti itu. Tapi istri saya tuh udah berpikir jauh ke sana gitu loh. Nah untuk Astung Karo untuk pendidikan anak itu yang utama kan Astung Karo ada. Aman lah. Karena kembali lagi pilihan untuk memiliki anak itu adalah pilihan yang memang sudah direncanakan. Bukan anak yang tiba-tiba karena sesuatu, mohon maaf ya, di luar nikah gitu kan, sampai akhirnya mengeluh segala macam. Wah, itu akan ribet juga. Artinya kita tuh punya anak tuh memang sudah siap pas itu. Sudah siap. Sudah siap keadaan, saya sudah kerja, istri juga bekerja di hotel, di villa pas itu. Ya. Artinya untuk materi pas itu Berkecukupan lah ya. berkecukupan dan siap punya anak. Tapi Astung Karo setelah menunggu 2 tahun setelah pernikahan dikasihlah anak kembar. Itu di luar dugaan sih karena bayangan kita punya anak 1 cewek cowok yang penting sehat lengkap. Udah bersyukur. Ya. Dikasih anak 2 langsung cowok-cowok kan, 2 pas pandemi lagi. Aduh. Iya. Bukan aduh sih ya tetap bersyukur tapi kembali lagi rezeki selalu ada di saat kita memerlukan. Nah, Bukan di saat kita minta. Di saat kita memerlukan selalu ada. anak yang pertama namanya siapa nih? Widi, Yang kedua? Weda. Wih, Widi dan Weda. 2 W berarti ya? Ya, W. Oh iya, W jadinya. Itu W. Oh, berarti semua tabungan mereka untuk sampai di SMA udah aman lah berarti? Udah aman. Berarti sekarang fokus untuk ini si eskavator ini. Eskavator ya. Oh iya, si eskavator ini. Itulah makanya sekarang kita tuh coba untuk gimana ya, memanage lah. Gimana caranya planning. Saya nggak menggebu-gebu biar jadi 6 bulan lagi nggak. Pokoknya slow aja men ya. Nah ini dah yang saya bilang, apa yang di kapal tuh dibawa ke rumah. Jadi seorang head waiter, nenek bawa planningnya nih, Ya. stasiun harus bagus, segala macam. Di rumah diimplementasikan juga. Itu yang saya bilang. Biar nggak dalam artian di kapal aja bagus ininya, manajemennya bagus, di rumah amburadul. Gitu ya. Nah mesti di custom sedikit tuh, biar nggak percuma kita dapat ilmu di luar kan. Kita boleh ego dalam artian kita mengajih, tapi kita nggak bisa juga mengelola uang kita tuh jor-joran gitu loh. Iya, nggak bisa. Kita belajar dari pengalaman dulu waktu pandemi ya, banyak sekali saya dapat belajar di sana. Iya, Uang ada apa situ, tapi pengelolaan uang nggak baik. nggak baik. Akhirnya di saat kita memerlukan uang, kita nggak punya apa. Nah, Gitu. Makanya saya tidak mau mengulang hal itu. Benar-benar pengelola uang tuh harus tertata. harus rata. Terserah orang lain mau bilang apa, kita seperti apa gitu. Iya. Istrinya Sentanu kerja di kapal pesiar, istrinya dia, suaminya aja yang kerja di kapal, gayanya udah hedon. You have your own life. Nah, gitu kan? Iya. Berbeda kan? Makanya istri saya terlihat sederhana, tapi Astung Karo adalah bekal gitu.
Tuh. Astungkara berkecukupan. Pan. Beli Harley cukup, mobil cukup, helikopter cukup. Aduh. Helikopter. Aduh, nah berarti Astungkara sudah aman, berarti anak-anak aman, settle, udah sampai SMA. Bapak Ibu, aman, Astungkara berkecukupan, beli Harley dan mobil. Yang Harley penting baru planning beli Harley. Astungkara semoga ya. Kemudian sekarang fokus dah berarti untuk benar-benar menata masa depan. Ya. Semoga pokoknya saya doakan tuh biar lancar semuanya. Astungkara. Ya lancar. Pokoknya nggak ada yang aneh-aneh lah ya, meskipun ada yang aneh-aneh sedikit ya. Iya, Masalah jadi becek batu dari anu kerikil pasti ada. dikit lah ya. Makanya soalnya ini prinsip dari istri mau ikut ke kapal, tapi dia nggak mau lebih dari 5 kontrak. Istri. Berarti lagi ngepus sekarang nih. Ngepus, makanya saya Semisal. Ini jadi asisten waiter sekarang nih kan. Siapa? Asisten bar waiter. Bar waiter dia. Oh, sudah bar waiter nih. Jadi bartender tapi enakan jadi bar waiter ya. Benar, bar waiter. Tipping dapat, komisi dapat. Jangan dibilang, Li. Jangan dibilang. Banyak tuh. Ya, Di sini saya tidak mau flexing juga dalam artian orang bukan saya yang dapetin uangnya, saya tahu dari teman saya. Ya. Tapi dia orang India, nationality-nya India, tapi dia sangat baik sekali sama saya. Saya waktu itu jadi restoran steward namanya, jadi buffet attendant lah. Kita ngobrol kan, dulu lah dia bilang bar waiter bisa sampai 7.000 dapat, dapat tipping. Tapi istilahnya nggak sampai itu. Ini 7.000, satu hari tuh dia dapat berapa jam servis tuh, diliatin tipping yang cash berapa, ada waktu, dia mikirnya waktu itu jadi buffet attendant, jadi restoran steward, magaji $840, nih, cuman muncul nih doen. Makanya kalau lihat kita ngingau order kan wah dan ya. Nih order kan wah dan, oh iya benar. Ngingau order kita wah dan, makanya saya mesti, nah walaupun nggak sebanyak itu tipenya, tapi tetap gaji sama tippingnya dia lebih besar dia, udahlah itu aja dah. Kagok. Wih, berarti 5 kontrak aja berarti nih. Kalau bisa Planning lebih cepat, awal. ya kalau bisa lebih cepat oke lah. Lebih oke. Yang penting berarti sudah ada target semua. Udah ada target ya. Misalnya itu target istri. Pokoknya prinsip istri kayak gitu, dia nggak mau lebih dari 5. Dia di 5 kontrak nanti dia berhenti, saya harus berhenti juga. Oh gitu. Berarti kalau segera nih kira-kira. Astungkara ya. Makanya kita ngebut di usaha sekarang. Oh, iya. Mencari ide usaha apa yang cocok gitu. Bukanlah lagi kayak dulu, Harley apa yang cocok, apa yang enggak. Sekarang lebih Road Glide sekarang cocok beli. Road Glide yang CVO nih 2026 barunya keluar nih. Sukses Leluhur. Ya, Road Glide CVO nih upgrade ke stage 2. Makanya gitu, kalau misalnya ada nanti usaha yang bagus, nanti apalagi saya hidup di desa sekarang kan nggak lagi di sini. Dulu kan di sini, sekarang udah di negara. Sekarang saya hanya kenapa juga saya rumah dilama-lama dalam artian 5 bulan. Nggak kayak dulu waktu masih muda 2 bulan. 2 minggu pernah di rumah dulu. Oh iya, pernah saya 2 minggu di rumah. 2 minggu, kan? Ya, karena posisi kru mess boy naik ke posisi stand waiter, dapat dikasih waktu 2 minggu, saya gas. Ambil. Nah, habis itu saya diam di rumah tuh 5 bulan, 4 bulan. Observe ya, nyari situasi di rumah tuh apa sih kebutuhan orang sekarang. Ya. Nyari celah usaha apa sih yang bagus. Ya. Kalau kita biasanya kebanyakan seperti pengalaman-pengalamannya, kita ada uang, tapi kita nggak tahu apa yang dibutuhkan di rumah kita, main sikat aja buka usaha, akhirnya usaha nggak jalan. Uang pun habis. Ya gitu, makanya saya nggak mau itu karena pengalaman dulu banyak juga ya, dari kegagalan buat warung makan pernah, buat di supplier baju, bukan supplier kayak reseller baju. Pernah juga saya tuh. Pokoknya counter HP dulu pernah. Counter HP pernah. Ya, jual pulsa, aksesoris. Jual aksesoris. Oke. Terus tersaingi sama online shop lah sekarang kan. Nah, itu dia. Online shop yang sekarang, yang mana itu dulu kita beli pulsa di counter HP, sekarang tinggal Shopee Pay. Bisa online beli pulsa kan. Pakai data, ada wifi masuk ke rumah-rumah, merosot, gulung tikar. Itu makanya dari sana tuh kita harus lihat dulu situasi di rumah tuh gimana. Oh ini kayak apa, perhitungkan sama istri yang gini-gini gimana. Kalau istri bilang oke, kita lanjutkan. Tuh, pokoknya restu istri, restu orang tua itu yang utama. Tembus langit pokoknya. Tembus langit pokoknya. Oke, keren. Berarti sudah ke planning lah semuanya. Berarti nggak cuma omong-omongan aja, berarti semua sudah dilakukan dengan tindakan. Nah, brother, kalau kan sekarang nih dalam artian kan brother tadi bilang sempat nangis nih. Di kapal pernah nangis? Sering. Sering nangis? Tapi di depan kamera kok ngidang senyum gitu modelnya. Itu dipalsukan. Iya. Sosial media kan. Sosial media. Waktu kontrak terakhir saya melihat ada tamu bawa anak, yang mana anaknya mirip sekali seperti anak saya. Ke-trigger langsung sesak. Padahal udah bukan di zona homesick lagi, udah di 6 bulan di kapal gitu. 5 bulan di kapal tuh. Saya melihat loh,
kok kayak anak saya gitu loh. Mirip, matanya mirip, mimik bibirnya mirip. Saya lari langsung ke pojokan, saya nangis di sana. Saya nangis di sana, diam di sana, nenangin diri dulu di sana. Setelah semua udah siap, ada artinya mata sudah nggak berkaca-kaca lagi, sudah nggak merah lagi, ya baru saya keluar dari sana. Saya cari tamunya itu, ngomong sama orang tuanya, dikasih saya kan excuse lah, dikasih saya megang anaknya, tak kasih lihat foto anak saya juga, ini anak saya gini, oh iya mirip gitu, tak bilang saya kangen. Nah, gitulah di kapal. Artinya sekuat apapun saya di media sosial, ada di mana saya tuh bener-bener drop down gitu loh, di bawah ya. Benar down ya. Benar-benar down. Berarti yang mohon maaf nih juga kan kadang-kadang ada kru member yang mungkin masih single ya, yang selain di kapal ya dapat kabar buruk mungkin kan, mohon maaf mungkin setelah anggota keluarga ada yang berpulang lebih dulu meninggal udah kan. Tuh pasti luar biasa tuh juga. Tuh ada tuh waktu ini teman yang mana orang tuanya dia meninggal terus pulang, tapi teman dari Filipina ya. Oke. Dia down, drop, akhirnya kita sebagai tim gitu loh, sebagai tim teman-teman kita mengkolek beberapa biaya dalam artian materi lah, patungan lah karena ya. dia tidak habis kontrak kan. Banyak barang-barang, ada artian banyak bekal dokumen yang dia buat, dalam artian istilah kasarnya beli koper kan kalau lunas jadi pemulih itu ya, masih belum kembali modalnya belum ya. kembali. Akhirnya kita sebagai tim di sana inisiatif minta setiap stasiun itu berapa seikhlasnya gitu loh. Kasih ke orangnya yang mau pulang karena salah satu keluarganya itu yang meninggal. Itu aja yang bisa kita bantu dari mereka. Soalnya kalau kita bilang hanya kata sabar, walaupun gimana pun kita bilang kata sabar, tidak bisa menutupi rasa duka ya, sedih ya. Kita hanya bisa memberikan sesuatu, seenggaknya meringankan bebannya dia gitu loh. Iya. Berarti, pokoknya pernah nangis ya di kapal ya? Manusia, walaupun dibilang cengeng lebay, bullshit kata orang itu enggak walaupun gimana. Iya. Soalnya saya tuh orangnya cengeng soalnya. Ada kontak batin soalnya ya. Keras sekali saya cengeng saya. Keras sekali. Saya tuh cepat keluar air mata di saat waktu-waktu tertentu gitu loh. Dalam artian lahirnya bulan berapa? Bulan November. Ya. Zodiak? Scorpio. Oh, Scorpio. Perasaan saya tuh kuat sekali. Nelpon pulang, lihat saudara yang kena masalah gini-gini, saya nangis. Saya nangis. Dengar waktu ini yang gym, kan saya punya gym ya? Iya. Yang jaga gym saya tuh orang tuanya sakit kan, saya telepon dia, mau kemana, mau ke Denpasar, boleh nggak gymnya tutup? Ibu saya sakit, tutup, nggak apa-apa. Kalau kamu perlu uang bekal ke Denpasar, ambil uang di gym berapa, mau ambil buat bekal bensin. Saya nangis loh, karena apa? Karena yang jaga itu masih saudara. Dia berjuang untuk keluarganya, berjuang untuk orang tuanya. Masalah faktor ekonominya saya tahu. Di sana ada saya tuh bedanya saya sugih, dotnya membantu orang-orang bu. Itu dan di sana tuh kadang-kadang saya tuh bentrok sama batin saya. Saya orangnya kekurangan, tapi jiwa sosial saya gede kali kena dot gitu. Di sana saya bentrok kadang-kadang. Makanya istri itu saya punya janji masih ya. Saya masih punya janji. Saya pengen sisihkan uang saya dari affiliate tuh sekian juta lah untuk bantu orang. Untuk bantu orang. Saya punya prinsip kayak gitu. Nah, mungkin belum nih, belum. Karena apa? Karena masih sibuk di rumah. Tapi pasti nih, pulang ini dah, saya akan entah kemana nanti jalurnya. Otomatis pasti saya akan membantu saudara dulu. Nggak mungkin saya orang jauh dulu kan, di lingkungan dulu. Pasti lingkungan saudara dulu, yang mana benar-benar membutuhkan. Saya beri dulu berapa gitu. Nah, tak beli bahas. Itulah. Karena kita, gimana istilahnya, kita di titik ini langsung karena kita bisa bantu orang lain yang membutuhkan. Pasti akan ada tuh ininya tuh, kalau saya bilangnya tuh macam kayak gelas diisi air tuh. Kalau nggak ada bocor dikit jelek juga dia. Tapi bocornya yang bermanfaat nih untuk ngidupin pohon. Bocor-bocornya kan masih oke. Jadinya sumber itu bakalan terus dia. Kita cukup jadi gelasnya. Gelasnya akan terus terisi. Sumbernya terus memberikan ke gelasnya, tapi ada bocor sedikit untuk ngidupin pohon. Itu luar biasa tuh prinsipnya sampai sekarang sama saya itu. Dan belajar cruise line nih, jangan kira nih bintang tamu datang, ada biaya produksi, feedbacknya untuk teman-teman di rumah. Iya betul. Meskipun saya tidak bisa berikan ke teman-teman di rumah dengan uang begitu, cuman beli juga salah satu bagian dari afiliator dari belajar cruise line. Semuanya itu kita fokuskan untuk biaya produksi. Kemudian teman-teman pun di rumah yang melihat videonya ini kan ya pasti terbantu juga. Jadi bantuan tidak hanya melalui dari uang, tapi konten-konten yang kita buat itu juga membantu mereka.
dapat informasi, Nah. gitu. Motivasi ya. Karena nggak semua tentang uang. Enggak, Pak. Ya, Betul. bawa bantu kasih uang, aduh. Banyak tuh di TikTok tuh DM nggak tahu bener apa nggak. Di sana beli pampers untuk anak, di sana beli gini untuk anak. Banyak sekali tapi saya lihat privat. Saya Nah, lihat jangan Bi, Itu jangan. Kalau saran saya lebih baik jangan, karena banyak sekali sekarang dalam artian tuh orang-orang yang seperti itu, jadi dia mencari keuntungan nih. Betul. Di dalam situasi yang mungkin ya berdasarkan itu lagi hype sekarang kan, lagi sedang shiny-nya begitu. Karena kita kan terenyuh juga kan, apalagi ya dibilang bahwa cepat ngerespon lah untuk yang masalah Apalagi kalau- kekurangan begitu kan. apalagi dari alasannya untuk anak gitu. Untuk anak Karena kita, gitu kan. apalagi Nah. kita di rumah kan kangen sama anak. Sekarang alasan mereka untuk anak di sana kadang-kadang tuh bentrok gitu. Iya, bentrok. Istri apalagi yang gini, siapa tuh yang kita lihat tuh profilnya, wah beda kayaknya nih gitu. Nggak usah dah. Itu. Nanti kalau ada yang benar-benar gini, yuk kita bantu. Nah, seenggaknya berapa kita, yang penting ikhlas. Ikhlas. Keren. Berarti ya apa namanya? Sambil kesimpulan yang tadi itu, Beli pernah nangis.